Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 5 Februari 2023 adalah pekan biasa kelima tahun A. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda dan Luisa Valencia. Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Pagi ini kami bangun dalam kondisi penuh dengan sukacita, menyadari bahwa pada malam hari sebelum ini Engkau telah melindungi kami dalam istirahat kami sehingga kami boleh bangun dalam kondisi sehat. Semoga dengan perkenan-Mu pada pagi hari ini, siang dan hingga malam hari nanti, kami tetap dapat melakukan aktivitas kami dengan sebaik-baiknya dan mendatangkan rasa sukacita yang luar biasa, baik bagi kami maupun orang lain. Tak lupa kami juga bersyukur bahwa pagi ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat masuk ke dalam hati kami, merajai hati kami, dan membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 58 ayat 7 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan makananmu kepada orang yang lapar, dan menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian, haruslah engkau memberi dia pakaian, dan jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jika kamu berbuat demikian, maka cahayamu akan terang benderang laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan berubah menjadi seperti terang pada siang hari. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan
segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku, tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat Tuhan, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 13 sampai dengan 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya
cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaknya hidupmu bercahaya. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapak, saudari-saudara dan kaum muda terkasih, hari ini kita diajak untuk melihat lebih dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani, yaitu hidup penuh arti bagi semua orang, penuh makna, dan bahwa kita tidak sebatas hanya kata-kata tanpa aksi, tetapi tindakan nyata dan keterlibatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada pesan lain, tidak hanya menjadi garam. Tetapi yang dimaksud adalah kita tetap menjadi garam. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ini adalah sebuah penegasan Yesus kepada kita semua untuk tetap menjadi garam dan terang. Masalahnya adalah, bagaimana bila dayanya hilang dan menjadi hambar, dan cahaya hidup kita meredup di gerus kehidupan zaman ini? Kita tidak lagi asin, kita tidak lagi terang. Bagaimana identitas dan sikap hidup kita sebagai seorang Kristiani jika itu hilang? Seperti garam yang hambar tak berguna, bakal dibuang dan diinjak-injak. Secara jelas dan lugas, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi meminta kita untuk tidak menyembunyikan diri, meminta kita bergerak keluar dari diri kita, berbuat sesuatu dan menjadi berguna bagi orang lain. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar saat ini itu adalah menjadi berkat bagi sesama. Pembicaraan mengenai garam dan terang pada hari ini itu adalah menyangkut diri kita sendiri, mengenai kehidupan kita, baik secara pribadi dan komunitas. Di dalam masyarakat modern saat ini, berbagai macam nilai bermunculan silih berganti. Segudang gagasan dipasarkan, berbagai macam keyakinan, berbagai macam ajaran dan gaya hidup diperjualbelikan. Di hadapan itu semua kita terkondisikan dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah kita ikut arus dan akhirnya pasti akan tenggelam. Atau kita ambil jalan yang paling mudah, yaitu dengan menentang semua yang beredar di dunia dan antipati. Atau ayo kita asinkan, kita terangi. Garam dan terang tidak mesti berkonfrontasi dengan dunia. Peran utamanya justru membuat dunia tidak gampang membusuk dan malah semakin semarak indah untuk dilihat, bukan untuk dicurigai dan dimusuhi. Hidup sebagai garam bukan berarti terjun mengasinkan orang dengan menonjolkan kereligiusan kita, serta menonjolkan rumusan-rumusan kepercayaan kita. Itu justru arah yang membuat kita semakin bergerak ke dalam diri kita sendiri. Kita akan susah keluar. Kalau dalam bahasa bayi itu adalah kita semakin sungsang. Kita akan semakin susah keluar. Garam itu meluas, tidak menciut. Hidup sebagai terang berpusar keluar, tidak berpusar ke dalam. Itulah gaya hidup sebagai seorang Kristiani. Kita harus memberi warna berbeda di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau garam dan terang atau cahaya menjadi sesuatu yang vital dan penting dalam kehidupan manusia, maka para pengikut Yesus, termasuk kita, harus menjadi unsur yang penting, unsur yang vital bagi hidup manusia. Kehadiran kita membawa rasa aman dan membawa rasa damai bagi orang lain.
dengan kita menghayati dan melaksanakan nilai-nilai atau perbuatan-perbuatan baik seperti kasih, seperti persaudaraan, pengampunan, keadilan, perdamaian, kejujuran, dan lain-lainnya. Maka dari segala perbuatan baik kita itu sesungguhnya kita menjadi terang, kita bercahaya dan bisa dinikmati, bisa dialami, dan disyukuri oleh orang lain di sekitar kita. Ibu, bapak, saudari-saudara, dan kaum muda, kita harus keluar dari diri kita sendiri. Dan siapapun pasti akan mengalami kegembiraan dan sukacita ketika kita hadir. Garam dan terang menjadi berguna ketika memberi rasa nyaman, memberi rasa aman dalam kehidupan bersama. Sebagaimana terang juga akan menjadi berguna ketika kecemasan, kesulitan hidup, kegelapan hidup mendapatkan sebuah jalan keluar, mendapatkan cahaya pengharapan yang kita berikan. Kalau kita ingat dalam liturgi pembaptisan, sambil memegang lilin yang menyala kita mendengar imam berkata, supaya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi cahaya bagi orang lain. Semoga kita semua memiliki satu tujuan mulia, yakni agar orang lain, siapapun yang melihat dan mengalami perbuatan baik kita itu sampai pada memuji Bapamu di surga, seperti kata Yesus hari ini. Marilah kita berdoa menutup renungan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, melalui pembaptisan, Engkau memberi kami citra garam keilahian-Mu. Semoga rahmat ini berkembang menjadi keutamaan hidup kami yang mampu menyinari kehidupan ini. Anugerahilah keberanian dan semangat menghidupi iman dan memeliharanya, dan menjadi saksi kasih-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.